Selamat sore dulur-dulur semua. Jumpa lagi dengan saya Danapati, sarjana ngarit yang selalu konsisten berbagi informasi seputar dunia pertanian, baik itu tani hamparan maupun tani ternak. Pada dunia peternakan, baik itu ruminansia maupun pseudoruminansia, sering kita jumpai berbagai macam kendala. Dalam hal ini tentunya kendala ini akan berkaitan erat dengan sukses atau tidaknya kita nantinya dalam beternak. Kendala tersebut bisa disebabkan oleh pakan, dalam hal ini ketersediaan pakan. Yang kedua, penyakit, kemudian faktor lingkungan dan yang lainnya. Kali ini saya sarjana ngarit akan fokus membahas terkait salah satu kendala yang sering dihadapi oleh peternak khususnya sapi, di mana sapi ini mengalami luka. Luka bisa di sekitar mata ataupun di bagian tubuh yang lainnya. Untuk luka di sekitar mata ini biasanya disebabkan karena faktor gatal. Kemudian si sapi menggosok-gosokkan kepalanya pada palungan atau tempat pakan sehingga terjadi goresan serta luka. Apabila terjadi luka, baik itu di area mata ataupun di daerah lain, seyogianya nanti harus segera dilakukan penanganan, diobati. Kenapa demikian? Karena apabila luka ini dibiarkan, kemudian dijadikan sarang bagi lalat, bisa menimbulkan adanya set atau belatung. Namun tentunya untuk penanganannya harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya jangan sampai untuk pengobatan ini justru memicu terjadinya kontradiksi atau timbulnya penyakit lain. Contoh, karena kita ingin sembuh, kemudian kita memberikan hidrogen peroksida sebagai sterilisasi terhadap luka. Hanya saja kita tidak tahu berapa persen kadar hidrogen peroksida yang nantinya dapat kita lakukan atau kita berikan sebagai disinfektan. Hidrogen peroksida ini memiliki kandungan zat yang sangat reaktif terhadap kulit, bisa menimbulkan gatal ataupun memar, sehingga harus dicampur dengan air dengan kadar tertentu sehingga bisa menjadi semacam hand sanitizer atau antibakteri. Kita akan kupas tuntas apa saja nantinya yang dapat digunakan untuk pengobatan pada luka yang ada pada kambing, domba, ataupun sapi. Check it out. Untuk obat yang pertama, nanti dulur-dulur semua bisa menggunakan Gusanek. Gusanek ini sangat recommended sekali karena sangat ampuh untuk pengobatan luka. Selain itu, Gusanek ini juga bisa mencegah terjadinya miasis atau proses terjadinya belatung pada luka. Untuk caranya cukup sederhana. Nanti area luka yang ada pada binatang ternak kita silahkan dibersihkan terlebih dahulu, bisa menggunakan disinfektan, antiseptik, atau juga menggunakan air hangat. Setelah itu area luka silahkan disemprot dengan Gusanek. Jadi cukup sederhana. Pemberian Gusanek nanti akan mencegah lalat atau binatang lain hingga pada luka tersebut. Dan secara otomatis proses penyembuhan luka akan jauh lebih cepat ketimbang nantinya apabila ada binatang lain yang hingga pada area luka. Yang kedua, dengan menggunakan Limoxin 25 spray. Untuk Limoxin 25 spray ini biasanya digunakan untuk luka yang agak lebar dan memerlukan penanganan khusus. Prosesnya sama, nanti untuk area luka dibersihkan terlebih dahulu dengan cara disterilisasi menggunakan air hangat ataupun dengan antiseptik.
Langkah kedua adalah siapkan benang. Benang ini juga harus steril beserta jarum. Jadi kita jahit terlebih dahulu area lukanya. Tidak perlu khawatir, nanti untuk apabila proses ini dijalankan dengan tepat, nanti hasilnya juga sangat bagus, atau juga bisa dikonsultasikan dengan dokter terdekat. Setelah proses penjahitan selesai dengan menggunakan jarum maupun benang yang sebelumnya telah disterilisasi, langkah selanjutnya adalah semprotkan Limoxin 25 spray pada area luka. Untuk Limoxin 25 spray ini akan mempercepat proses keringnya luka atau penyembuhan luka. Selain itu juga mencegah proses terjadinya miasi atau proses pembelatungan pada luka yang ada. Selain itu, untuk Limoxin 25 spray ini juga mencegah lalat atau binatang lain untuk hinggap pada luka tersebut. Untuk obat yang nomor 3 adalah dengan menggunakan tangkai dari daun talas. Untuk penggunaan tangkai pada daun talas ini tentunya untuk luka yang sifatnya tidak parah atau tidak ada robekan besar sehingga memerlukan proses penjahitan. Untuk pengobatan menggunakan tangkai daun talas ini bisa digunakan untuk luka-luka yang sederhana seperti yang ada di area mata sapi ataupun di tubuh sapi akibat adanya goresan. Untuk prosesnya sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, bersihkan area luka menggunakan disinfektan ataupun juga dengan diseka menggunakan air hangat. Setelah itu, oleskan tangkai daun talas yang masih basah di area luka. Dulur-dulur tidak perlu khawatir, untuk tangkai daun talas ini mengandung senyawa flavonoid. Senyawa ini sangat berguna untuk proses penyembuhan luka pada kambing, sapi, ataupun binatang ternak lainnya. Senyawa flavonoid ini nantinya mencegah proses peradangan, juga bisa mengurangi inflamasi sehingga binatang ternak kita tidak stres. Selain itu, untuk senyawa flavonoid ini juga bisa mencegah lalat atau binatang lain untuk hinggap di area luka sehingga miasi atau proses pembelatungan ini juga dapat dihindari. Untuk penggunaan dari tangkai daun talas ini relatif aman karena sifatnya alami. Nanti dulur-dulur bisa buktikan dan silahkan dicoba untuk nomor 3 ini, hasilnya juga cukup lumayan luar biasa. Untuk yang keempat, nanti dulur-dulur semua bisa menggunakan antiseptik, baik itu antisep atau jenis yang lainnya. Prosesnya sama, bersihkan terlebih dahulu area luka dengan cara disterilisasi menggunakan cairan sterilisasi, bisa menggunakan air hangat atau cairan lain. Kemudian setelah itu taburkan atau oleskan cairan atau serbuk antiseptiknya. Cukup mudah bukan? Untuk proses ini nanti proses penyembuhannya juga lumayan cepat, antara 1 sampai 2 minggu nanti sudah kering. Untuk yang kelima, menggunakan hidrogen peroksida. Untuk penggunaan hidrogen peroksida ini dulur-dulur semua harus berhati-hati karena untuk kadar persentase hidrogen peroksida yang beredar di pasaran itu bervariatif. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Sehingga saran saya untuk penggunaan hidrogen peroksida ini sementara dihindari. Untuk hidrogen peroksida nantinya yang dapat digunakan untuk pengobatan atau sterilisasi adalah yang kandungannya 5%. Untuk yang selebihnya jangan, karena hidrogen peroksida ini dapat menyebabkan memar atau juga menyebabkan peradangan pada kulit, apalagi untuk kulit yang luka. Untuk yang keenam, ini yang sering saya lakukan dan alhamdulillah sangat efektif untuk pengobatan luka, baik itu di sekitar area mata sapi atau yang lainnya. Untuk pengobatan ini saya menggunakan minyak tawon
Untuk gambarnya ada di video ini saya sertakan. Prosesnya cukup mudah, hanya saya bersihkan terlebih dahulu menggunakan air hangat pada lukanya. Kemudian setelah itu saya oleskan minyak tawon. Untuk proses sembuhnya pun juga sangat cepat, antara 1 sampai dengan 2 minggu dan tanpa ada efek samping lain. Proses miasi juga dapat dihindari. Untuk yang keenam, nanti dulur-dulur bisa menggunakan minyak kayu putih ataupun juga dioleskan minyak zaitun atau yang lainnya. Prosesnya sama, hanya saja saya pribadi karena untuk mencari gusanek ini jaraknya jauh dari rumah, kemudian harganya juga relatif mahal, demikian juga dengan Limoxin 25 spray, saya lebih cenderung menggunakan minyak tawon karena memang untuk minyak tawon ini selalu ready di rumah. Oke, dulur-dulur semua, itu tadi tips dari Danapati tentang bagaimana caranya mengobati luka yang ada pada binatang ternak kita. Mengingat sampai sejauh ini saya masih sering sekali melihat pada grup Facebook ataupun di kelompok-kelompok ternak yang masih bingung tentang bagaimana caranya melakukan pengobatan terhadap luka pada binatang ternaknya. Untuk tips dan trik ini tentunya sudah kita praktekkan dan hasilnya sangat bagus dengan biaya yang efisien. Saran saya, apabila binatang ternak jenengan semua mengalami luka yang parah, ada robekan yang lebar, akan lebih baik apabila dulur-dulur semua menghubungi dokter hewan terdekat agar nantinya mendapatkan penanganan secara khusus. Saya Danapati Sarjana Ngarit dari kelompok Lembu Mukti Lestari, Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam. Dan semoga nantinya konten-konten dari Danapati Sarjana Ngarit dapat memberi manfaat untuk kita semua. Salam sukses, salam swasembada pangan untuk Indonesia.